Saudari-saudara terkasih, ada pepatah mengatakan, bisa karena berlatih dan ahli karena terbiasa. Namun benarkah demikian? Saya akan mengambil contoh ketika sekolah. Ketika itu, saya masih kelas 2 SD. Saya sangat takut dengan pelajaran matematika. Suatu kali, dalam latihan mencongak, saya mendapatkan nilai jelek. Materinya adalah penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja, tidak menjumlahkan atau mengurangkan dua angka saja, tetapi beberapa angka berderet sekaligus. Secara teori, saya tahu, tetapi ketika hasil penjumlahannya lebih dari 9, maka saya akan bingung. Alhasil, saya diminta untuk kelas tambahan dan mengikuti remedial. Saya pun ikut kelas tambahan karena takut. Jika nilai jelek berturut-turut, maka saya tidak akan naik kelas. Saya berlatih dengan seorang guru yang kebetulan juga ia adalah seorang ibu dari teman saya. Dan ia sangat sabar melatihku penjumlahan dan pengurangan hingga ratusan. Setelah berlatih menghitung dengan cara menulis, ia melatih untuk menghitung dalam pikiran tanpa membuat coret-coretan di atas kertas. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya berhasil juga saya mencoba menghitung dengan pikiran tanpa membuat coret-coretan. Sebagai hasilnya, saya mendapatkan nilai bagus ketika remedial dan mendapat nilai 100 di pencongak berikutnya. Saudari-saudara terkasih, kita akan mendengar ajakan untuk berusaha berbuat baik dan mengusahakan keadilan pada bacaan pertama esok hari. Kedua hal ini tidaklah asing bagi kita seorang Katolik. Mengapa demikian? Karena Allah itu baik dan adil kepada kita, sehingga kita juga diajak untuk baik dan adil kepada sesama. Meskipun kita pernah mengalami ketidakadilan ataupun kejahatan. Tentu berbuat baik dan mengusahakan keadilan bukanlah hal yang mudah. Mungkin juga Anda pernah dihadapkan pada situasi sulit sehingga akhirnya lalai berbuat baik dan mengusahakan keadilan. Mungkin kita juga pernah mewajarkan kelalaian. Padahal kita tahu itu adalah salah. Oleh karenanya perlu remedial atau bertobat. Mengapa mewajarkan kelalaian bukanlah hal yang benar? Dalam bacaan Injil esok hari, kita akan mendengar peringatan keras dari Yesus. Yesus menyampaikan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang lalai. Mengapa demikian? Karena mereka tahu apa yang benar, tetapi lalai untuk melakukannya. Alih-alih melakukannya, orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat hanya mengajarkan. Mereka tidak melakukan apa yang diajarkan itu. Ini jauh lebih parah lagi. Saudari-saudara terkasih, saya yakin bahwa dalam situasi nyata dan dengan keterbatasan kita semua, ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita lalai dan akhirnya gagal untuk mengusahakan keadilan atau berbuat baik. Akan tetapi kesempatan remedial atau kesempatan bertobat itu selalu ada. Bawalah kegagalan Anda ketika misa dan persembahkanlah itu dalam kurban Kristus saat Ekaristi. Mungkin kita terbiasa hanya mempersembahkan kebaikan kita saja atau keberhasilan saja. Namun saya ingin mengajak Anda saat ini, bawalah juga kegagalan-kegagalan Anda dalam misa. Sampaikanlah kepadanya ketika mengucapkan bahwa saya telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dalam perbuatan, dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan ketika nanti saat menerima sakramen Maha Kudus, ketika komuni, sadarilah bahwa itulah bukti Allah tetap menerima dan mengasihi saudari-saudara sekalian, serta memberi kekuatan untuk saudari-saudara terus berusaha. Teruslah berusaha berbuat baik dan usahakanlah keadilan.
Pada waktunya Anda akan terbiasa dengan itu semua dan menjadi ahli. Jika gagal, bertobatlah dan jangan lupa bawalah kegagalan kepadanya. Jangan takut untuk bertobat. Tuhan Yesus menunggu Anda semua kembali kepadanya.